hadirin yang terhormat, acara berikutnya kita semua akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh tamu istimewa kita, yaitu Profesor Dr. Honoris Causa Dr. Gigi Haji Hairul Tanjung MBA. Kepada Profesor Hairul Tanjung kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan semua guru-guru saya yang hadir pada hari ini. Ya. Banyak di antara mereka yang tidak bertemu saya itu sejak saya lulus tahun 87. Ya, jadi senang sekali apalagi melihat ibu-ibu serta bapak sekalian masih sehat walafiat, ya, menari bahkan bermain angklung bersama, ya, suatu hal yang membahagiakan. Yang saya hormati Ibu Dirjen, Pak Warek mewakili Pak Rektor beserta seluruh unsur pimpinan universitas yang hadir, Ibu Dekan, seluruh juga jajaran Fakultas Kedokteran Gigi yang hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangan satu apapun. Tentu senang saya bisa hadir dalam kesempatan Dies Natalis yang ke-63 FKG UI. Ya. Tentu pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, ya, alumni saya, ya, alma mater saya, ya, yang mudah-mudahan masih terus bisa menjaga marwahnya menjadi Fakultas Kedokteran Gigi terbaik di Indonesia. Tentu senang juga saya bisa bertemu teman-teman, karena banyak dari teman-teman yang selama ini juga jarang bisa bertemu, dalam kesempatan yang kali ini bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, ya, tentu adalah sesuatu yang membahagiakan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, hari ini saya diminta bicara sedikit tentang dokter gigi yang punya spirit entrepreneur. Ya. Tapi jangan ikut saya, karena kalau semua dokter gigi ikut jejak saya, nanti puskesmas nggak ada dokter giginya. Tadi Bu Dirjen bilang sama saya, itu masih banyak sekali puskesmas yang tidak ada dokter giginya. Ya. Jadi kenapa? Karena selama ini ditutup namanya Fakultas Kedokteran Gigi, baru nggak boleh dibuat. Ya. Nah, tapi di tangan Pak Budi Sadikin, Menteri Kesehatan yang baru, dibantu oleh Bu Dirjen, ya, Fakultas Kedokteran Gigi sekarang boleh dibuka di beberapa universitas yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apa sih sebenarnya entrepreneur itu? Ya. Entrepreneur itu adalah sesuatu sifat yang mampu melihat peluang, ya, lalu menangkapnya. Ya, jadi peluang itu selalu ada dimanapun. Cuma ada orang yang bisa melihat, ada orang yang tidak bisa melihat. Ada orang yang bisa melihat tapi nggak bisa menangkap. Ya. Jadi kalau orang bisa melihat peluang, tidak bisa menangkapnya, itu namanya konsultan. Dia ngajarin orang, oh ada peluang di sini, ini bagus kalau begini. Nah, kalau dia bisa, dia tidak jadi konsultan, dia jadi entrepreneur. Tapi kalau dia cuma bisa bikin paper, nasihatin orang, ya, jual jasa, ya, bisa melihat peluang, itu namanya konsultan.
Tapi kalau dia mampu melihat peluang dan menangkapnya, ya, mampu mengimplementasikannya, itulah yang namanya entrepreneur. Saya mau cerita sedikit, satu kisah, ya, karena Bodekan juga teman seangkatan saya, ya, di sini juga banyak beberapa teman seangkatan saya. Satu peluang pertama yang saya lihat di Fakultas Kedokteran Gigi, ya, ini kebetulan ada Pak Bambang, tadi ada Bu Yosi yang jadi saksi sejarahnya. Zaman saya mahasiswa dulu tahun 81 saya masuk, dosen itu wakil Tuhan di dunia, ya, nggak bisa salah, ya, nggak bisa didebat, ya. Jadi waktu itu saya kebetulan jadi ketua angkatan karena waktu maprasnya, ospeknya, ini ada Mbak Anita Yudo yang maprasin saya, ada Pak Erwin juga yang maprasin saya, gitu, ya, gitu. Itu saya diangkat jadi jenderal, lalu jadi ketua angkatan. Nah, pada waktu itu datanglah dokter, saya lupa itu siapa yang datang, ya, bawa buku asisten praktikum. Ya, kalau Anda tahu kan, dulu kita harus bikin gips, bikin wax itu ada asistensinya, satu bikin gipsnya, potongan sini, potongan itu, dan lain sebagainya. Ada buku asistennya. Nah, langsung datang ke kelas, pokoknya semua mahasiswa harus punya buku seperti ini. Ya. Nah, biasanya buku asisten praktikum itu dibuatnya di tempat fotokopi di depan kampus. Dulu zaman saya, depan kampus di Salemba itu tukang fotokopi itu banyak sekali depan. Nah, teman-teman datanglah ke depan fotokopi, nanya, bikin ini berapa? 500 rupiah satu. Ya, ini teman-teman pada ketawa, masih ingat loh. Ya, 500 rupiah satu. Saya lalu berpikir, saya punya teman, ini punya percetakan yang sangat sederhana, modern hand press begitu, yang percetakan kecil. Saya datanglah ke dia. Kalau bikin ini berapa? Berapa butuhnya? 100. Gitu. Karena mahasiswanya waktu itu 100. Dia bilang, buat lu karena teman 150 deh. Bayangkan beda 500 dengan 150. Lalu saya datang balik ke kampus, saya bilang, siapa yang pesen sama gua? Enggak 500, 300. Ya. Jadi selisih 300 dengan 500, nggak ada orang bodoh, orang gila yang mau pesen yang 500. Semua pesen yang 300. Ya, karena merasa lebih murah. Nah, karena pesen 300 itu kali 100 dapat 30.000. Ya. Lalu bayarnya 15.000. Selisihnya 15.000. Nah, 15.000 pertama itulah yang penting untuk seseorang mampu mempunyai kepercayaan diri bahwa mencari uang itu, ya, 1 rupiah pertama lebih penting daripada 1 miliar yang kedua. Jadi kalau orang belum pernah bisa menghasilkan uang, ya, dia bisa menghasilkan rupiah pertama, itu menjadi lebih penting daripada dia pernah menghasilkan 1 miliar untuk menjadi menghasilkan 1 miliar yang kedua. Jadi disitulah mulai melihat peluang. Tapi peluangnya dieksekusi, tidak dibiarkan, ya, ada peluang, ya udahlah ngapain sih ngurusin orang itu, ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, entrepreneur itu kuncinya adalah mampu melihat peluang. Kenapa ada dokter gigi yang sukses seperti Mbak ini bisa punya klinik sampai 27 gitu, ya. Tapi ada dokter gigi yang nggak punya klinik sama sekali. Ya karena si Mbak ini mampu melihat peluang, ya, bahwa ada peluangnya dan mampu mengimplementasikannya. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, Jawa prinsip entrepreneur itu adalah seperti itu. Nah,
Jadi bayangkan, saya kasih contoh lagi. Ya, ada seorang dokter gigi punya praktek pribadi dengan dokter gigi yang lain. Yang satu itu tempatnya kumuh, lampunya gelap, pelangnya nggak jelas, ya. Yang satu itu tempatnya strategis, ya, terang, menarik, gitu, ya, pelangnya jelas, semua segala macam. Mana orang yang akan datang ke tempat praktek yang nggak jelas tadi? Apa yang jelas? Pasti yang jelas. Nah, inilah yang harus dipahami oleh seorang dokter gigi. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang dokter gigi pun harus memahami yang namanya entrepreneurship. Karenanya saya dari dulu berapa sebenarnya bahwa Fakultas Kedokteran Gigi itu harus mengajarkan hal-hal basic prinsip ekonomi. Ya. Karena apa? Tidak ada manusia yang nantinya itu tidak terlepas, ya, bisa terlepas daripada prinsip-prinsip ekonomi. Contohnya, ya, Anda harus wajib bayar pajak. Bayangkan kalau nggak tahu bikin kalkulasi gimana pemasukan, gimana pengeluaran, gimana jadi masalah. Ya, Anda nggak punya kemampuan untuk mengorganisasi manusia misalnya, karena Anda harus punya staff, Anda harus berpikir untuk gajinya dan lain sebagainya. Jadi saya mendorong di Fakultas Kedokteran Gigi khususnya di UI ini, mulailah dengan memasukkan kurikulum terkait dengan non-medical. Karena ini penting, kasihan, ya, para dokter gigi lulus terus nggak tahu apa yang harus dia lakukan, ya, nggak tahu cara ngurus izin praktek, nggak tahu cara, akhirnya tanya kanan, tanya kiri dan lain sebagainya. Nah, ini sudah harus dipersiapkan. Apakah itu masuk dalam kurikulum pokok ataupun nanti setelah lulus dia diberikan pendidikan tambahan, ya, untuk bisa memahami kehidupan dia di masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang entrepreneur itu juga harus punya kemampuan melihat perubahan zaman. Saya selalu bicara, orang yang sukses adalah orang yang mampu membaca masa depan. Buy the future with the present value. Belilah masa depan dengan harga sekarang. Apa artinya? Artinya kita harus mampu membaca momentum, ya, terhadap perubahan. Ya, saudara-saudara sekalian, saya kasih contoh, ada 2 perubahan yang signifikan yang harus diketahui oleh kita sekalian. Yang pertama adalah perubahan demografi. Kita tahu zaman saya ini generasinya namanya baby boomers. Generasi di bawah saya ada generasi X. Generasi di bawahnya ada generasi milenial. Di bawahnya lagi ada generasi zilenial. Setiap generasi ini punya karakter yang berbeda-beda. Kita nggak bisa memaksakan karakter yang ada di baby boomers ini untuk dipaksakan di karakter milenial dan zilenial. Seorang dokter gigi, seorang pengajar di fakultas harus mau memahami bahwa yang diajar sekarang adalah kelompok zilenial. Perilakunya berbeda. Ya. Jadi pemahaman terhadap karakteristik pasien-pasien kita, ya, dari generasi yang mana tentu berbeda. Saya ambil contoh, sekarang generasi milenial dan zilenial lebih banyak bicara kedokteran gigi bukan untuk mengobati penyakit, tapi lebih kepada estetika. Ya, coba lihat anak-anak zilenial sekarang, giginya rapi semua. Kenapa? Karena semuanya dipasangin bris dari ujung ke ujung. Ya. Nah, ini kembali lagi muncullah antara, ya, idealisme dan pragmatisme. Ya. Nah, di sini juga fakultas saya berharap mampu mengajarkan antara pragmatisme dan idealisme ini dengan keseimbangan. Dulu kalau bicara begitu zaman saya namanya haram.
ya, tapi kenyataan juga berubah, tentu harus diimbangi, ya, bahwa ilmu kedokteran gigi yang ada sekarang dengan demand dan kenyataan daripada permintaan yang ada. Ini adalah pemahaman untuk masalah namanya perubahan demografi. Saya sudah 42 tahun jadi pengusaha, ya, itu mengalami betul namanya perubahan zaman itu. Setiap kali perubahan zaman, ya, berubah perilaku, ya, dan setiap berubah perilaku berubah pula pola bisnis. Bisnis model berubah, semua berubah. Dan siapa yang tidak mau berubah, dia akan dimakan oleh zamannya. Ya. Ada satu peneliti Inggris yang luar biasa, ya, itu mengatakan bahwa, ya, yang bisa survive di dalam kehidupan ini itu bukan the smartest, bukan orang yang paling pintar, ya, bukan the strongest, bukan orang yang paling kuat, tapi the most adaptable people. Jadi siapa yang bisa berubah mengikuti perubahan zaman. Nah, perubahan kedua yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah terkait dengan berubahnya teknologi. Ya, tadi Pak Warek sudah menyebutkan disruption teknologi. Terlalu detail. Tapi, ya, teknologi kedokteran itu melakukan transformasi dan revolusi yang sangat luar biasa. Nah, problem kita ini selalu, ya, tertinggal dari segi teknologi kedokteran. Oleh karenanya saya menghimbau, ya, Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia untuk selalu bisa, ya, mengupdate, ya, teknologi di dalam proses pengajarannya, ya. Karena apa? Karena sekarang bukan ilmu dasar kedokterannya yang penting. Kita luar biasa kalau ilmu dasar kedokteran di Indonesia ini nggak ada lawan. Tapi the problem itu adalah teknologi kedokteran. Jadi ini adalah satu keniscayaan yang harus dilakukan. Sering-seringlah, apalagi sudah banyak kerjasama dengan universitas-universitas di negara-negara maju, sering-seringlah mengirim dosen-dosen kita untuk terus belajar tentang teknologi kedokteran, ya, dan kedokteran gigi ini ke negara-negara maju agar kita tidak tertinggal dari segi teknologi kedokteran. Kalau namanya skill, ketelitiannya, kedetailannya, semua segala macam, orang kita nggak ada lawan. Ya, seperti pilot, ya, sama pilot Indonesia itu paling halus kalau mendaratkan pesawat, tapi dia nggak mau pakai komputer, dia mau pakai padahal sekarang mendaratkan pesawat nggak perlu lagi pilotnya, dia cuma cetek, ya, udah mendarat itu pesawat, cuma mendaratnya tidak seharus kalau dengan pakai tangan. Nah, dokter gigi di Indonesia itu similar, ya, maunya misalnya PSA, maunya sendiri rasa-rasa gitu loh, ya. Sementara sekarang dengan teknologi semuanya sudah bisa terdeteksi secara komputerized. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, perubahan zaman ini menuntut kita untuk lebih membuka diri lagi. Satu hal saya ingin sampaikan bahwa teman-teman di kedokteran gigi seringlah membuka diri, ya, saya katakan itu out of the box, membuka diri untuk bergaul dengan profesi di luar kedokteran gigi, ya. Mayoritas ini Pak Warek, ya, mayoritas dokter gigi kawinnya sama dokter gigi juga, termasuk saya, ya. Nah, kenapa? Rugi kalau nggak ngambil dari kedokteran gigi juga. Kenapa? 80%-nya perempuan. Daripada diambil fakultas teknik, fakultas MIPA, fakultas yang lain, diambil dulu sama alumninya, sisanya baru dikasih ke fakultas lain. Ya, jadi ini yang membuat kita ini terlalu eksklusif. Ya, ini problem juga dari para dokter gigi.
Ya, saya berharap dokter gigi bisa lebih inklusif, lebih bisa bergaul dengan teman-temannya dari semua sektor, ya, agar lebih bisa membuka diri. Ya, salah satu yang saya lihat, saya alami, jadi kita itu kurang percaya diri kalau harus bergaul di luar ekosistem kita. Nah, oleh karenanya saya mengajak juga dalam kesempatan yang baik ini untuk para dokter gigi untuk bergaul dengan membuka diri out of the box dengan ekosistem lain, karena dalam kehidupan ini memang kita tidak bisa terlepas daripada interdisiplin, ya, dari orang-orang lain untuk kita bisa membangun jaringan yang jauh lebih luas dan lebih baik lagi. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.